Ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil masyayikhina min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallallahu Imam As-Sanusi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kemarin sudah kita bahas muqaddimah seputar ilmu kalam, definisinya dan thamrohnya apa, kira-kira begitu. Sekarang kita langsung masuk aja ke kitabnya di muqaddimah. Ini beliau membuat muqaddimah yang simpel sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita coba jelaskan muqaddimah beliau yang singkat ini. Tentu saja tidak akan mendalam di faedah-faedah lughawiyah karena bukan makomnya. Kita akan banyak nanti membedah atau membahas sedikit, seakan-akan sedikit membahas mengenai atau menyinggung faedah-faedah yang kaitannya dengan akidah atau kaitannya dengan ilmu kalam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti biasanya guru-guru kita yang memulai bismillah, alasannya karena ibtada bi bismillah iktidaan bil Quran, mengikut Al-Quran. Al-Quran itu dimulai dengan bismillah, dan Nabi bersabda ibda bima bada Allahu bih. Kita diperintahkan untuk memulai memulai sesuatu atau memulai dengan sesuatu yang Allah memulai dengannya. Artinya Allah dalam kitabnya memulai sesuatu dengan bismillah, maka kita pun diperintahkan untuk mengikuti. Walaupun kemudian ditambah lagi ada beberapa hadis, misalnya seperti kullu amrin dzibalin la yubtada'u bismillah fa huwa abtar ila akhir. Ada perdebatan, hadisnya dhaif, lalala. Kemudian ditambal dengan hadis yang lain segala macam. Ini fawaid-fawaid yang sifatnya fawaid yang lebih cocok dibahas di ulumul hadis. Tapi ala kulli hal, dari banyak hadis itu kemudian para ulama melakukan al-jam'u bainar riwayah, sehingga yang terjadi adalah menggabungkan antara bismillah dengan alhamdulillah. Karena ada riwayat yang mengatakan kullu amrin dzibalin la yubtada'u bilhamdillah, menggunakan redaksi alhamdulillah, sehingga dilakukan al-jam'u bainar riwayah. Bismillah baru kemudian alhamdulillah. Nah, tentu bismillah ini ibtida'nya ibtida' hakiki, sedangkan alhamdulillah ibtida'nya ibtida' idhofi. Kemudian nah, di sini. Syuf. Bismillah. Ini baknya bisa macam-macam ya. Sekali lagi saya nggak mau masuk ke fawaid-fawaid lughawi terlalu dalam, tapi yang kaitan dengan akidah di sini misalnya baknya ini kita katakan bisa lil isti'anah atau lil istishab, kan begitu biasanya. Jadi misalnya kita mentakdirkan ibtidai bismillahirrahmanirrahim, misalnya begitu. Permulaanku atau aku memulai bismillah dengan, kalau banyak isti'anah berarti dengan meminta pertolongan, dengan meminta tolong nama Allah, atau dengan diiringi nama Allah. Lah kemudian pertanyaannya, ente kok minta tolongnya kepada nama Allah, bukan minta tolong kepada Allah, ya enggak? Kenapa kok enggak billah gitu? Enggak. Kalau banyak itu isti'anah itu loh. Saya meminta tolong kepada Allah. Kenapa kok bismillah dengan nama, bukan billah langsung? Ada banyak ada banyak penjelasannya, tapi ala kulli hal yang paling jelas adalah bahwa li'annal isma dalun 'alal musamma. Nama itu senantiasa merujuk kepada al-musamma, yang dinamai, sehingga isti'anah kepada nama itu sama dengan isti'anah kepada musamma. Paham? Kemudian juga ada beberapa fawaid seperti misalnya baknya ini huruf jar, kemudian huruf jar itu punya ta'alluq, muta'allaqnya apa? Apakah isim, apakah fi'il? Ini juga fawaid yang kaitannya dengan lughawi. Al-Mukhtar 'inda ba'dil ulama, pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama, dari sekian banyak kemungkinan ya. Bisa isim, bisa fi'il, bisa muqaddam, bisa muakhar, bisa am, bisa khos, dan seterusnya. Al-Mukhtar 'inda ba'dil ulama adalah muta'allaqnya itu berupa kalimat fi'il, yang khos, yang muakhar. Berarti kira-kira bunyinya adalah bismillahirrahmanirrahim u'allif. Di u'allif itu
muta'allaq dari huruf jerba yang diakhirkan dan khos dan berupa pakai kalimat fi'il. Apa alasannya? Alasan menggunakan kalimat fi'il adalah li'annal fi'la aslul amal, karena yang namanya fi'il itu aslul amal. Kemudian di antara faedah itu, faedah kenapa pakai kalimat fi'il, dipilih kalimat fi'il. Terus apa faedah kenapa kok dia khos? Ya karena sesuai dengan muqtadhal hal atau muqtadhal maqam. Maqamnya adalah taklif. Beliau di sini sedang mentaklif, menulis kitab, sehingga u'alif, bukan bismillahirrahmanirrahim abtadi, tapi u'alif. Ada yang kemudian terus kemudian kenapa diakhirkan? Kenapa diakhirkan? Aywa, karena adaban. Karena adab dengan nama Allah, tapi yang paling penting adalah li'ifadatil hasr. Untuk memberi faedah hasr. Sehingga bismillahirrahmanirrahim alif artinya adalah hanya dengan meminta pertolongan Allah aku. Jadi ada faedah hasrnya di situ. Walaupun sebagian ulama mengatakan enggak, harusnya pakai kalimat isim karena kalimat fi'il itu yataqayyad bizaman. Sehingga untuk lebih memberi faedah dawam kira-kira begitu. Menggunakan kalimat isim, berarti bismillahirrahmanirrahim taklifi. Jadi dalam tulisanku aku senantiasa kira-kira begitu hanya meminta pertolongan kepada Allah. Oke. Itu tadi bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk ke lafaz Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah itu tentu saja adalah alamun ala dzatil wajib, alamun ala dzat al-wajibil wujud. Allah itu nama pada satu zat yang wajibul wujud. Kenapa Allah wajibul wujud akan kita bahas nanti. Tapi ala kulli hal Allah itu alam. Allah itu apa? Alam. Jadi dia sejak awal khos, bukan am. Beda dengan ilah. Kalau ilah itu am. Tuhan itu am. Jadi orang bisa mengatakan Tuhan saya A, Tuhan saya B, Tuhan saya C. Tapi kalau sudah Allah itu harus zat yang wajibul wujud. Itu pembahasan detailnya nanti kita bahas ketika kita membahas sifat-sifat wajib bagi Allah. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini penting ini. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini kan sebetulnya sama-sama mustaq dari masdar Ar-Rahmah kan begitu, dari masdar Rahmah. Nah, Ar-Rahman ikut wazan fa'lan, Rahim ikut wazan fa'il, sighat mubalaghah. Mana yang lebih ablagh? Yang lebih ablagh tentu saja Ar-Rahman. Kenapa Rahman lebih ablagh? Karena ziyadatul mabna yadullu ala ziyadatil makna. Fa'lan. Nah, sehingga beberapa ulama mengatakan Rahman ini artinya adalah Rahmanud dunya wal akhirah. Tapi kalau Rahim itu hanya Rahimul akhirah saja. Hanya Rahimul akhirah. Yang penting untuk kita bahas kaitannya dengan akidah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim itu termasuk sifat wajib Allah nggak? Coba, ini penting ini. Ar-Rahman Ar-Rahim itu termasuk sifat wajib bagi Allah nggak? Kalau Anda mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim termasuk sifat wajib bagi Allah, artinya Anda mengatakan Allah wajib berbuat Rahman, wajib berbuat Rahim. Sehingga para ulama di sini mengatakan, enggak, Ar-Rahman Ar-Rahim itu bukan sifat makna, tapi sifat fi'il. Bukan sifat wajib, wujud idam baqo' mukhalafalil hawadis qiyamuhu binafsih. Bukan itu. Tapi dia sifat fi'il. Apa itu sifat fi'il? Sifat fi'il itu, nanti akan saya jelaskan lebih detail ketika nanti. Tapi di sini ini aja, sebagai faedah saja. Bahwa sifat fi'il itu sebetulnya adalah ta'alluq daripada sifat kudrah. Jadi, sifat wajibnya itu sifat kudrah dan iradah, ya kan? Kemudian sifat kudrah dan iradah ini nanti terserah Allah mau melakukan apapun kepada hambanya. Mau menciptakan kebaikan, mau menciptakan keburukan, dan seterusnya, dan seterusnya. Terserah pada Allah. Sehingga Ar-Rahman Ar-Rahim ini tidak disebut sebagai sifat wajib yang sifat makna, tapi sifat fi'il. Dia jaiz. Karena Allah juga punya nama lain, bukan hanya Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi apa? Al-Jabbar, Al-Muntaqim, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, kalau Anda membatasi sifat wajib Allah itu hanya Rahman Rahim, berarti Allah itu harus senantiasa wajib kepada hambanya. Dan ini termasuk tasawur yang keliru. Banyak orang itu mengira bahwa Allah itu di antara Mu'tazilah, wujubus shalah wal aslah itu. Allah itu wajib berbuat sesuatu yang shalah wal aslah. Ala kulli hal, berbuat baik, memberi nikmat, memberi azab, ini hal yang jaiz bagi Allah karena dia sifat fi'il bukan sifat wajib, sifat makna.
Penting ini. Mafhum ya? Oke. Sekarang pertanyaannya. Kalau kita mengatakan Ar-Rahman, kalau kita menyebut Allah itu zat yang Maha Rahman. Allah itu zat yang Maha Rahman. Itu kira-kira majas atau hakiki? Hakikoh atau majas? Tafsil. Ya. Kalau misalnya kita mengatakan Allah zat yang Maha Rahman, kok yang dimaksud itu adalah fa'ilur rahmah, zat yang memberi rahmat, maka diperinci. Sebelum Allah menciptakan rahmat, penyebutan itu majazi. Tapi setelah Allah menciptakan rahmat, artinya rahmatnya sudah diciptakan, tahaqqaqa ar-rahmah fil kharij, maka itu penyebutan itu berarti hakiki. Yang pertama tadi majazi, Sebelum Allah menciptakan rahmah, kok kita mengatakan Allah zat yang Maha Rahmah, itu berarti penyebutan itu apa? Majazi. Belum diciptakan kok sudah disebut rahmah, itu namanya majazi. Tapi kalau disebut rahmatnya itu sudah diciptakan sama Allah, nikmatnya sudah Allah berikan, Allah ciptakan, maka penyebutan ini sifatnya apa? Hakiki. Beda kalau Anda mengatakan Allah itu zat yang Maha Rahmah, maksudnya bukan fa'ilur rahmah, tapi maksudnya adalah al-qadir 'ala rahmah, zat yang mampu untuk memberi rahmat. Ini selalu hakiki kalau begini. Selalu hakiki karena Allah itu akan senantiasa mampu memberi rahmah, baik rahmah itu secara hakiki sudah tahakkuk, sudah terjadi atau belum terjadi. Tapi secara soluhi itu Allah qadir ala ayyu'ti ar-rahmah. Itu kira-kira faedah yang berkaitan dengan bismillahirrahmanirrahim. Sekarang alhamdulillah. Dikit-dikit aja. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya ats-tsana secara lughah, secara bahasa. Ats-tsana, pujian. Kemudian alhamdulillah berarti artinya adalah segala puji bagi Allah. Tergantung. Alnya itu kamu mau jadikan al apa? Alnya itu bisa macam-macam. Ada bisa lil jinsi atau lil haqiqah, bisa lil istighraq, bisa lil ahad. Mana yang mukhtar dari tiga itu? Lil jins, lil istighraq atau lil ahdi? Lil istighraq. Coba kita bedah satu-satu. Coba kita bahas satu-satu. Lil jinsi itu lil haqiqah. Artinya kalau kita mengatakan alnya lil jinsi, berarti kita mengatakan alhamdulillah. Hakikat kan lil jinsi itu artinya kita tidak memandang afrodnya, kita hanya memandang hakikat alhamdulillah itu, hakikat sana itu. Alhamdulillah kalau alnya lil jinsi atau lil haqiqah, berarti maknanya adalah hakikat pujian hanya layak diberi kepada Allah. Itu kalau alnya lil jinsi atau nama lainnya lil haqiqah. Kalau lil istighraq berarti memandang, melihat afrod-afrod fil kharij. Semua pujian yang ada itu hanya layak disematkan kepada Allah. Jadi bukan hakikat pujian, hakikat kebaikan, hakikat ini hanya layak disematkan kepada Allah, tapi memandang afrodnya sudah. Hal-hal pujian-pujian yang ada di alam semesta ini hanya layak disematkan kepada Allah. Itu kalau alnya lil istighraq. Sekarang lil ahdi. Kalau lil ahdi berarti ada ma'hudnya. Apa ma'hudnya? Ma'hudnya adalah ma'hudnya adalah al-ma'lum fil azal. Sesuatu yang sudah diketahui sejak zaman azali. Artinya apa? Nabi pernah berdoa begini. Allahumma la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, saya itu enggak mampu memuji Engkau ya Allah. Maksudnya saya enggak mampu memuji Engkau dengan pujian yang layak, yang menyeluruh. Anta kama athnaita 'ala nafsik. Saya memuji Engkau sebagaimana Engkau memuji diri Engkau sendiri ya Allah. Yang Engkau seperti ilmu yang Engkau miliki ya Allah. Itu kalau lil ahdi itu. Yani al-ma'lum fil azal. Misalnya begini. Kalau saya pengen memuji Habib, maka pujian saya ini, misalnya saya memuji Habib, kemudian Haidar memuji Habib. Karena pengetahuan saya tentang Habib ini sedikit, maka akhirnya pujian saya sebatas yang saya tahu tentang Habib. Habib ini orangnya Masya Allah, humul, Masya Allah luar biasa, kerja keras gitu-gitu. Haidar tahu lebih banyak daripada saya tentang Habib. Akhirnya Haidar memuji Habib jauh lebih banyak. Berarti pujian kita kepada Allah itu bergantung,
pujian kita kepada Allah itu bergantung sebanyak apa pengetahuan kita kepada Allah. Maka pujian kita kepada Allah dengan pujian Nabi kepada Allah sama nggak? Beda. Pujian kita kepada Allah dengan pujian wali kepada seorang wali alim kepada Allah beda nggak? Beda. Sehingga paling aman menurut para ulama alnya itu al lil ahdi. Lil ahdi. Justru karena kita menyerahkan pengetahuan kita kepada Allah. Ya Allah, saya itu nggak tahu apa-apa tentang engkau. Jadi alnya lil ahdi. Ahdi itu maksudnya apa? Ya Allah, wis pokoknya saya memuji engkau sebagaimana yang engkau tahu tentang dirimu. La uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Karena kalau Anda misalnya alnya itu lil istighraq, berarti Anda harus tahu afrod-afrod yang ada. Lah pengetahuan Anda tentang afrod-afrod pujian yang ada kan terbatas. Anda tidak mengetahui semua hal baik di alam semesta ini. Nikmat-nikmat Allah yang ada di alam semesta ini pengetahuan Anda sedikit. Tapi kalau alnya itu lil ahdi, selesai sudah. Makanya para ulama itu sering kalau zikir kepada Allah itu adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Wes ya Allah, pokoknya saya zikir kepada engkau itu, saya nggak tahu ini pengetahuan saya tentang engkau itu dikit sekali. Pokoknya saya berzikir kepada engkau sebanyak buih-buih di lautan, sebanyak apapun, sebanyak nikmat yang telah engkau berikan, sebanyak pengetahuan engkau tentang diri engkau sendiri. Wah, itu luar biasa itu pujian itu. Itu luar biasa. Nah, itu alnya kalau lil ahdi. Para beberapa ulama, khususnya ulama-ulama sufi itu memilih alnya lil ahdi. Alhamdulillah. Oke, sekarang lillah. Lillah, lamnya ini apa lamnya? Lam huruf jar itu imma lil milki, imma lil ikhtisas, wa imma lil istihqaq. Kapan lam huruf jar itu lil milki? Lam huruf jar lil milki itu ketika lamnya ini ada di antara dua zat yang salah satunya bisa memiliki. Misal saya mengatakan Alkitab li Zaidin. Kitab itu zat bukan? Kitab zat. Zaid kitab zat bukan? Zaid zat. Zaid bisa memiliki nggak? Bisa memiliki. Berarti Alkitab li Zaidin, lamnya itu lil milki. Kitab ini miliknya Zaid. Itu lam yang maknanya lil milki karena dia jatuh di antara dua zat, salah satunya bisa memiliki. Kalau lil istihqaq atau lil ikhtisas dulu. Kalau lil ikhtisas itu lamnya jatuh di antara dua zat yang salah satunya nggak bisa memiliki. Contohnya apa? Al-babu lil masjid. Pintu ini apa? Ikhtisas. Iya, ikhtisas itu ya pokoknya pintu ini ya ada di masjid gitu saja. Lamnya bukan lil milki, masjid nggak bisa memiliki. Bukan makhluk hidup yang bisa memiliki. Lah yang terakhir lil istihqaq. Kalau lil istihqaq itu lamnya terletak di antara zat dan makna. Bukan dua zat yang satu bisa memiliki atau tidak bisa memiliki, tapi terletak di antara satunya zat, satunya makna. Contohnya alhamdulillah. Allah itu zat bukan? Allah zat. Alhamdulillah zat atau bukan? Makna. Maka lamnya di sini bukan lil milki, bukan lil ikhtisas, tapi lil istihqaq. Artinya pujian itu hanya layak disematkan kepada Allah. Hadza makna alhamdulillah bi ikhtisar yani, bi ikhtisarin syadid. Karena kalau kita mau mendalami lagi makna-makna yang terkandung, Masya Allah, Sayyidina Ali mengatakan saya bisa menulis tafsir bismillah itu dalam tulisan-tulisan yang sampai kalau tulisan ini diangkut oleh satu unta akan keberatan. Bismillah tok ini dibedah tafsirnya. Oke, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya shalah? As-shalah, salawat. Salawat itu maknanya lah bisa ad-du'a, bisa al-istighfar, bisa ar-rahmah. Jadi ketika kita bersolat kepada Nabi, itu maknanya kita bisa meminta meminta Allah merahmati Nabi atau mengampuni dosa. Ya walaupun Nabi itu tidak punya dosa ya, berarti maknanya tidak cocok istighfar. Lirrahmah bisa atau liraf'id darajat. Supaya Nabi itu ditinggikan derajatnya. Pertanyaannya sekarang, nah ini yang berkaitan dengan akidah. Apa hukum bersolawat kepada selain Nabi? Jadi misalnya misalnya Sayyidina Umar sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar sallallahu alaihi wasallam. Ayo, gimana hukumnya? Istiqlal enggak boleh. Hah? Kalau istiqlal enggak boleh, tapi kalau didhofahkan kayak seperti yang kita tahu Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayo, kalau lil istiqlal enggak boleh. Kenapa coba? Apakah enggak boleh itu maksudnya dosa, haram? Karena itu enggak cocok. Misalnya secara makna, coba kita cek secara makna. Sholah tadi kan artinya adalah istighfar, ya kan?
Kalau diartikan istighfar, cocok nggak untuk Sayyidina Abu Bakar? Allahumma sholli ala Sayyidina Abi Bakar. Ya Allah, semoga ampunan engkau berikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Bener nggak secara makna? Secara makna bener. Secara makna bener. Tapi kenapa nggak boleh? Kalau istiqlal? Sigatnya khusus untuk Nabi. Sigatnya khusus untuk Nabi. Ya. Itu bahasanya syiar. Ayo. Jadi di dalam apa namanya? Di dalam dalam Islam itu ada syiar. Syiar ini nggak ada kaitannya sama apakah ini secara makna benar atau tidak benar, secara rasional benar atau tidak, nggak ada kaitannya dengan itu. Tapi kaitannya dengan ini, syiar ini sejak awal memang sudah diperuntukkan untuk Nabi. Sama kayak kita mengatakan Rasulullah Azza wa Jal. Azza wa Jal itu kan syiar untuk apa? Allah Azza wa Jal. Tapi secara makna benar nggak? Azza wa Jalla. Nabi itu makhluk yang agung, luhur nggak? Luhur, agung. Secara makna tidak ada soal. Nah, tapi syiar Azza wa Jalla itu untuk Allah. Lah hukumnya apa? Ini pembahasan fikih. Ringkasnya secara fikih khilaf. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh tanzih, dan ada yang bilang khilaful aula. Ada yang bilang khilaful aula. Tapi yang ashah, pendapat yang sahih adalah makruh tanzih. Allah a'lam bishawab. Tapi kalau ditabak boleh. Misalnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, kabeh disolawati kabeh, tapi ditabak, diawali dengan salawat kepada Nabi. Tapi kalau Allahumma shalli ala ummati Muhammad, ini tidak sesuai dengan syiar. Allah taala alam. Oke, dah itu aja muqaddimah singkatnya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Oke, sekarang kita masuk ke kitab. Apa kata beliau? I'lam annal hukmal aqli yanhasiru ila thalathati aqsam. Saya akan jelaskan maknanya secara global dulu, baru nanti insyaallah saya akan perinci dan memberi beberapa faedah-faedah penting yang berkaitan. I'lam annal hukmal aqli yanhasiru ila thalathati aqsam, al-wujub wal istihalah wal jawaz. Fal wajib ma la yutasawwaru fil aqli adamuh, wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh, wal jaiz ma yasihhu fil aqli wujudahu wa adamah, atau wujuduhu wa adamuh. Ini saya kira redaksi ini sudah familiar di telinga kalian semua. Beliau memulai dengan menjelaskan hukum akal. Menjelaskan hukum akal. Para ulama, para mutakallim itu macam-macam ketika mereka memulai ilmu akidah atau ilmu kalam, itu ada yang memulai dengan mabahithul ma'rifah. Seperti Imam Nasafi rahimahullah, beliau memulai kitabnya Qaidah Nasafiyah dengan mabahithul ma'rifah. Haqaiqul asya' thabitatun wal ilmu biha mutahaqqiqun khilafan li sufastaiyah wa asbabul ma'rifah thalathatun al hawas wal aql wal khabar as-shadiq ila akhirih. Itu mabahithul, memulai pembahasan dengan mabahithul ma'rifah. Beberapa ulama yang lain di antara Imam Sanusi rahimahullah memulai dengan pembahasan apa? Ulum aqliyah atau al-ahkam al-aqliyah. Secara umum kita tahu semua ya pembahasan ilmu akli ini ya. Ada yang disebut sebagai wajib akli, ada yang disebut sebagai mustahil akli, dan ada yang disebut sebagai jaiz akli. Apa itu wajib akli? Beliau mengatakan apa? Ma la yutasawwar fil akli adamuh. Kata-kata ma la yutasawwar, la yutasawwar di sini ini maknanya adalah ma la yasih. La yutasawwar yakni la yasih. Wajib akli adalah sesuatu yang ketiadaannya tidak sah menurut akal. Akal kita tidak membenarkan ketiadaannya. Kira-kira begitu maknanya. Nanti akan saya jelaskan kenapa kok la yutasawwar dimaknai la yasih, bukan dimaknai apa adanya la yutasawwar. Mustahil menurut beliau adalah, atau mustahil adalah ma la yutasawwar fil akli ay ma la yasih fil akli wujuduh. Mustahil itu sesuatu yang akal kita tidak membenarkan keberadaannya. Kalau jaiz adalah ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuh. Kalau jaiz itu ya antara ada dan tiadanya itu oleh akal dibenarkan. Contohnya apa misalnya? Wajib akli. Yes, wajib akli contohnya apa? Al-kul a'dham minal juz. Jangan langsung ke Allah dulu, kejauhan. Karena itu nadhari. Wajibul wujud itu nadhari, bukan doruri. Kita yang doruri dulu. Al-kullu a'dham atau akbar minal juz. Bisa nggak akal anda membenarkan ada kul yang lebih kecil daripada ajza'nya? Mustahil, aklan.
Coba yang lain, wajib yang lain. Wahid nisfu sani. Ayo. Ayo, al-wahid nisful itsnain. Dan seterusnya dan seterusnya. Atau dua hal yang kontradiktif tidak bisa la yastami'an wa la yartafi'an. Nah, dua hal yang kontradiktif misalnya apa? Bergerak dan diam. Bisa nggak akal kamu membenarkan ada benda yang bergerak sekaligus diam di saat yang sama? Atau tidak bergerak, tidak diam di saat yang sama? Mustahil, aqlan mustahil. Tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa dibenarkan oleh akal itu maksudnya. Nanti ada faedah menarik di sini, ada faedah yang luar biasa akan saya jelaskan nanti. Karena beberapa orang apa namanya yang epistemologinya itu apa namanya? Epistemologinya itu hanya mengandalkan eksperimen. Itu dia mengatakan sesuatu yang rasional itu belum tentu benar di dunia nyata. La, hadza kalam fadhi. Kalam la yasih min juduri. Ini kalam yang enggak benar sama sekali. Justru kebalikannya. Nanti akan saya jelaskan. Tapi coba, bisa enggak kira-kira secara akal, ya, akal kita tidak mungkin membenarkan ada sesuatu yang bergerak sekaligus diam di saat yang sama. Akal kita enggak bisa membenarkan kan? Sekarang kalau Anda mengatakan hukum akal itu belum tentu benar di dunia nyata. Sekarang buktikan di dunia nyata ada benda yang bergerak sekaligus diam. Coba buktikan. Buktikan. Kalau Anda mengatakan hukum akal saja tidak bisa, atau hukum akal saja belum tentu benar di dunia nyata. Buktikan satu hukum akal yang secara akal dinyatakan mustahil terjadi. Secara akal, buktikan di realitas keliru. Buktikan. La yumkin. Abadan la yumkin. Walaupun ini perdebatannya panjang sekali, tapi ala kulli hal, karena kita ini ngaji umul barohin ya, bukan ngaji mawakif, jadi kita nggak usah dalam-dalam. Mustahil, aqlan mustahil. Oke, itu wajib. Mustahil, ya, mustahil itu kebalikannya wajib. Berarti tinggal kita balik aja. Kalau al-wahid nisful itsnain, berarti yang mustahil adalah itsnain nisful wahid, mustahil. Al-juz akbar minal kul, mustahil. Termasuk kontradiksi terjadi, mustahil. Paham ya? Kalau jaiz itu adalah sesuatu yang antara ada tidak adanya oleh akal bisa dinyatakan benar atau salah. Misalnya apa? Ya macam-macam. Duduknya kita di sini ini jaiz, keberadaan kita di sini jaiz. Ada gajah warna pink terbang, itu jaiz secara akal jaiz. Mukjizat itu jaiz aklan, mukjizat. Nanti akan kita jelaskan. Paham ya? Tergambar? Oke. Sekarang coba kita bedah fawaid-fawaid ini. Fawaidnya luar biasa banyak ini. Di ibarat ini i'lam. Syuf, mulai dari kata-kata i'lam. Annal hukmal aqli yanhasuru fi thalathati aqsam. Coba. Bismillah. I'lam annal hukma al-aqli yanhasiru thalathati aqsam. Kita mulai dari kata-kata i'lam. Apa maksudnya i'lam? I'lam ketahuilah. I'lam ketahuilah. Maksudnya adalah i'lam ini sigat amr, perintah. Artinya Imam Sanusi memberi isyarah kepada kita. Fihi isyarah latif. Memberi isyarah kepada kita bahwa pengetahuan tentang hukum akli ini harus diketahui oleh setiap manusia yang berakal. Oke. Pertanyaannya, apa itu ilmu? Apa itu ilmu? Apa ilmu? Menurut ahlu sunnah, al-ilmu huwa al-jazmu al-mutabiq lil waqi' an dalilin. Al-jazmu al-mutabiq lil waqi' an dalilin. Ilmu ini menurut ahlu sunnah adalah al-jazmu. Dia satu keyakinan, kepastian begitu ya, satu kepastian. Al-mutabiq lil waqi', yang sesuai dengan realitas, sesuai dengan fakta. An dalilin,
di mana kepastian yang sesuai dengan realitas ini dijelaskan dengan argumentasi, dengan bukti. Oleh karena itu, yang namanya akidah itu kalau tidak jazim tidak boleh. Kalau tidak jazim tidak boleh. Tidak jazim itu maksudnya apa? Akidah Anda hanya sebatas dhon saja. Anda percaya Islam nggak? Ya Islam itu kayaknya 90% benar. Tidak diterima. Apalagi syak, apalagi waham. Kan begitu. Harus mutabiq lil waqi'. Nah, ini penting ini. Ini kata-kata penting sekali ini, al-mutabiq lil waqi'. An dalilin nanti kita bahas terakhir. Al-mutabiq lil waqi'. Harus sesuai dengan realitas. Sesuai dengan fakta. Apa pentingnya di sini? Ada kata-kata mutabiq lil waqi' ini, apa pentingnya di sini? Sesuai fakta. Apa pentingnya sesuai dengan fakta? Biar percaya. Biar percaya. Coba. Biar bisa didalilkan. Biar nggak kelihatan. Topik lil waqi' maksudnya sesuai realita yang dibawa oleh Rasulullah. Enggak. Coba. Biar Waqi' di sini maknanya luas. Misal saya mengatakan, Habib ada di depan saya. Kapan kata-kata saya ini disebut benar, terbukti benar? Kapan? Ya ketika faktanya memang Habib di depan saya. Tuhan itu ada. Kapan kata-kata saya Tuhan itu ada disebut benar? Ketika memang realitasnya ada. Gimana cara kita mengatakan realitas Tuhan itu ada? Lawang Tuhan itu nggak bisa dilihat. Atau saat ini kita nggak bisa melihat. Andalilin. Menggunakan bukti. Tapi yang jelas, kita mengatakan Tuhan itu ada, itu sesuai dengan realitas. Kira-kira begitu. Mudahnya begitu. Saya mengatakan Tuhan itu ada, sesuai dengan realitas. Saya mengatakan Nabi Muhammad itu adalah seorang betul-betul utusan Allah, sesuai dengan realitas. Bukan ngarang-ngarang, bukan waham, bukan ilusi, bukan khoyal, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini penting sekali. Kenapa ini penting saya bahas? Kenapa ini penting saya bahas? Karena falsafah-falsafah barat sekarang ini rata-rata mereka tidak menggunakan mutabaqatul waqi' sebagai landasan kebenaran. Nanti akan kita bahas terakhir. Dalam masalah mutabaqah lil waqi' ini ada beberapa madhab. Ahlussunnah mengatakan bahwa yang namanya kebenaran itu harus mutabaqah lil waqi'. Tapi ada salah satu orang Mu'tazilah atau madhab Mu'tazilah, An-Nadham. Salah satu madhab Mu'tazilah, An-Nadham, dia mengatakan apa? An-Nadham dia mengatakan kebenaran itu ukurannya adalah al-i'tiqad. Mutabaqatul khabar bi'tiqadil mukhbir. Jadi khobar, klaim dinyatakan benar itu kalau sesuai dengan keyakinan Anda. Jadi kalau saya mengatakan Tuhan tidak ada dan itu sesuai dengan keyakinan saya, walaupun faktanya nggak begitu, saya dinyatakan benar. Menurut orang Mu'tazilah semacam itu. Aneh nggak? ini semakna kayak ini ya. Semua agama itu sama menurut kepercayaan masing-masing itu ya jadi. Ya, barangkali bisa muncul dari sini tapi enggak. Itu nanti masuknya ke falsafah barat terakhir. Kalau ini orang masih orang muslim ini, Mu'tazilah tapi muslim. Dia bilang apa? Yang namanya kebenaran itu adalah kecocokan antara klaim saya dengan keyakinan saya. Nggak peduli faktanya gimana. Jadi kalau saya mengatakan Zidane ada di depan saya, kok itu cocok dengan keyakinan saya? Itu dikatakan benar. Walaupun nyatanya Zidane nggak ada di depan saya. Kira-kira pandangan semacam ini aneh nggak? Aneh, tapi ada dalilnya. Dari Quran. Orang Mu'tazilah, bos. Orang muslim ini. Dalam surat Munafikun dikatakan, "Idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhad." Aywa, wallahu yashhad innal munafiqin lakadzibun. Coba perhatikan coba. Orang munafik mengatakan apa? Saya bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Persaksian orang munafik bahwa Rasulullah itu sesuai fakta nggak? Maksudnya faktanya Rasulullah memang Rasulullah kan? Sesuai fakta dong. Tapi Allah mengatakan apa? Allahu yashhadu innal munafiqin. Enggak, orang munafik itu kadzib. Berarti apa? Kata Nadham, yang namanya shadiq atau kadzib, benar atau salah,
Itu kaitannya dengan keyakinan. Orang munafik kenapa disalahkan sama Allah? Bukan karena klaim dia tidak sesuai dengan realitas. Sesuai dengan realitas, tapi tidak sesuai dengan keyakinannya. Dia berbohong. Dia orang munafik, dia bohong. Ketika dia mengklaim bahwa Anda itu Rasulullah, itu dia sedang berbohong, mendustai dirinya sendiri atau mendustai sahabat-sahabat Nabi. Maka Allah katakan innal munafiqina lakadzibun. Cocok nggak? Cocok. Dibantah sama Ahlussunnah. Loh, enggak. Yang didustakan oleh Allah, jadi wakiknya di dalam ayat ini, wakiknya itu bukan wakik Rasulullah sebagai Rasulullah, tapi wakiknya adalah i'tiqad. I'tiqadnya sih orang munafik. Artinya ketika orang munafik mengatakan apa? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhad innaka la rasulullah. Yang didustakan oleh Allah bukan wakiknya innaka la rasulullah, tapi ishhadnya orang munafik. Al-kadzib huwal ishhad. Huwa al-ishhad, persaksian mereka. Apa itu ishhad? Ishhad itu persaksian yang muncul dari i'tiqad, itu namanya ishhad. Makanya kalau kita syahadat itu kan sesuai dengan i'tiqad, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalau yang didustakan Allah bukan innaka la rasulullahnya, kata-kata innaka la rasulullah benar. Yang didustakan dengan Allah apa? Yang didustakan oleh Allah apa? Ishhadnya. Karena orang munafik mengatakan nashhadu innaka la rasulullah. Yang didustakan oleh Allah. Jadi tetap akhirnya yang namanya benar atau salah itu mutabaqah lil waqi'. Di sini waqi'-nya itu apa? Ishhadnya orang munafik. Dan misalnya pandangannya Al-Jahid. Dia bilang bahwa yang namanya benar atau salah itu tidak hanya melihat realitas dan juga tidak hanya melihat i'tiqad, tapi harus melihat dua-duanya. Mutabaqatul khabar bi'tiqad wal waqi' ma'an. Kata Jahid apa? Mutabaqatu al-khabar bil i'tiqad wal waqi' ma'an. Harus pakai i'tiqad dan harus sesuai dengan waqi' juga. Kalau misalnya tidak sesuai dengan i'tiqad tapi sesuai dengan waqi', atau sesuai dengan waqi' tapi tidak sesuai dengan i'tiqad, artinya hanya salah satunya, tidak dua-duanya, maka kata Jahid, khobar dia itu, klaim dia itu tidak bisa dinyatakan benar atau salah, tapi wasitoh itu namanya. Kalau dikatakan benar, harus dua-duanya. Kalau tidak dua-duanya, salah, kadzib. Tapi kalau misalnya hanya salah satunya, itu namanya wasitoh. Jadi dia membuat ada satu wasitoh. Masuk akal? Ya, lumayan masuk akal. Ada dalilnya dia. Apa dalilnya? Aftara 'ala Allahi kadziban am bihi jinnah. Syuf. Aftara 'ala Allahi kadziban am bihi jinnah. Ini kan ungkapannya orang kafir, ya kan? Kepada Nabi Muhammad. Orang kafir nuduh Nabi Muhammad apa? Aftara 'ala Allah kadza Muhammad, kamu itu bohong atas nama Allah ya, ambihi jinnah, atau sebetulnya kamu itu gila. Atau sebetulnya kamu itu apa? Gila. Syuk, perhatikan. Kata si Jahid, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang namanya khobar itu bisa shadiq, bisa kadzib, bisa wasitoh. Kenapa? Perhatikan. Aftara 'ala Allahi kadziban am bihi jinnah. Apakah kamu dusta atas nama Allah? Aftara 'ala Allahi kadziban. Dusta ini kan berarti ghairu shadiq. Jinnah itu kadzib enggak? Jinnah itu gila. Gila itu kadzib enggak? Enggak dong, ghairu kadzib. Ghairu kadzib. Tapi dia shadiq enggak? Enggak juga. Ya, sekarang saya tanya, orang gila itu ketika ngomong, ya kan? Orang gila itu ketika ngomong, itu kan banyak yang ya sesuai dengan i'tiqad dia saja, tapi tidak sesuai dengan fakta, ya kan? Lah ya, orang gila itu loh kalau ngomong. Orang gila kalau saya kemarin terbang gini. Sesuai dengan keyakinan dia aja, lah wong gila kok. Ya kan? Itu hanya sesuai dengan keyakinan dia. Tapi sesuai dengan waqi' enggak? Enggak. Maka tidak disifati dengan kadzib, tidak disifati dengan shadiq. Tapi apa? Jinnah. Ini namanya wasitoh nih, jinnah nih. Ini namanya wasitoh. Jadi kalau ada klaim yang tidak sesuai dengan waqi' dan tidak sesuai dengan i'tiqad, dinamakan apa? Wasitoh. Dinamakan wasitoh. Sehingga taksimnya nanti khobar itu bisa ada kalanya shadiq, ada kalanya kadzib, ada kalanya wasitoh. Oleh Ahlussunnah dibantah. Enggak.
mafhum dari ayat ini adalah aftara 'alallahi kadziba am lam yaftari 'alallahi kadziba. Jadi taksimnya cuma dua. So, maknanya beda nanti. Aftara 'alallahi kadziba am lam yaftari 'alallahi kadziba. Iftara 'alallahi kadziba ini kadzib dusta dengan dusta dengan sengaja. Kadzib bil apa namanya? Bil qasd. Aywa. Kadzib bil qasd. Lam yaftari, jinnah ini lam yaftari 'ala Allah kadziba, yakni kadzib la. Aywa. Dua-duanya sama-sama kadzib. Bedanya yang satu kadzibnya itu bil qasdi, yang kedua kadzibnya tidak bil qasdi. Paham maksudnya? Jadi tetap ukuran kita itu sesuai dengan wakil apa enggak. Ada orang gila ngomong sesuatu, saya terbang kemarin begini. Sesuai dengan i'tiqad dia, tapi tidak sesuai dengan fakta. Sama Ahlussunnah dikatakan apa? Kadzib. Tapi kadzibnya itu kadzib yang aywa bil qasdi. Karena dia orang gila. Dia nggak punya tujuan untuk berdusta, tapi tetap kadzib. Karena ukuran kadzib atau sodik itu apa? Mutabaqah al-khabar lil waqi'. Nah, di barat ini muncul satu satu falsafah yang namanya pragmatisme, di mana benar atau salahnya khobar itu ukurannya bukan i'tiqad, bukan waqi' atau i'tiqad dan waqi' bukan juga, tapi ukurannya manfaah. Syuf. Safsatah gharbiyah ini kita sebut aja. Ini sofis ini pandangan, dan ini berbahaya, dan ini sekarang yang banyak dipakai di barat. Hada khatir jiddan. Ba'du safsatah. Dia bilang apa? Dia bilang yang namanya khobar itu adalah apa? Aywa. Bukanlah apa namanya? Bukan mutabaqah dengan waqi' apa enggak, tapi manfaah. Hal yatarattab alaihil manfaah. Ma yatarattab alaihi al-manfaah. Sesuatu itu dikatakan benar selagi atau selama dia itu ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, maka dikatakan keliru. Aneh kan? Kayak aneh kan? Masa benar atau salah ada manfaatnya, Pak? Misalnya saya tanya, nih, di depan saya ada spidol. Kata-kata saya ini benar apa salah? Kalau menurut Ahlussunnah ya benar, karena faktanya spidol di depan saya. Kalau menurut manfaat ini, ya tergantung. Itu apa namanya, ada manfaatnya nggak kamu ngomong kayak gitu? Ini coba, kalau kita praktekkan dalam agama misalnya, Allah itu ada apa enggak? Tuhan itu ada apa enggak? Kalau kita mengatakan, ya kita mengatakan Tuhan itu ada. Faktanya begitu, sesuai dengan waqi'. Saya punya buktinya, punya argumennya. Kalau Barat mengatakan apa? Tuhan itu ada manfaatnya enggak? Agama ini ada manfaat. Kamu nggak usah ngomong agama bener apa salah deh. Agama itu ada manfaatnya apa enggak? Kalau ada manfaatnya ya sudah, lakukan. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, tinggalkan. Syuf. Ada kalam khatir jiddan. Dan mereka bilang misalnya kita tanya mereka. Tentu ini penyederhanaan ya. Karena madhab manfaah ini atau madhab pragmatisme ini luas sekali, luasnya nggak karu-karuan. Tapi saya pengen supaya kalian tuh hanya apa ya, yang ngasih kisi-kisi aja. So, misal kita tanya, oke, sekarang sains itu, penemuan sains itu kira-kira benar atau salah secara objektif? Artinya, apakah penemuan sains itu sesuai dengan fakta apa enggak? Apa kira-kira jawabannya? Ya, penemuan sains itu ya kalau ada manfaatnya dipakai, kalau nggak ada manfaatnya nggak dipakai. Akan jadi teori-teori itu, kalau nggak ada manfaatnya ya sudah, jadi teori biasa aja, nggak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya kita pakai, jadi pesawat, jadi teknologi, jadi macam-macam. Misalnya, apa misalnya gini, kira-kira kebijakan negara memberi makan siang gratis itu benar atau salah? Ya tergantung ada manfaatnya apa enggak. Apa tujuannya dulu? Dan seterusnya. Ada madhab khatir jiddan. Sehingga apa?
Sehingga kita mengatakan enggak, yang namanya benar atau salah itu ukurannya adalah mutabaqah an-nisbah al-khabariyah lin nisbah al-kharijiyah. Ya, ini mutabaqatul khabar bil waqi'. Kesesuaian antara klaim kita dengan realitas. Kalau benar dinyatakan benar, kalau keliru dinyatakan keliru. Paham ya? Kalau kita mau bedah dalam sekali. Oke. Kemudian, ya. Hah? Ya, Jahid salah satu ulama lughah. Beliau kalau saya nggak keliru Mu'tazilah juga. Beliau era Jahiliyah ya atau Abbasiyah ya? Jahiliyah. Wah. Nggak tahu saya kalau itu. Allah alam. Oke. Nah, ini faedah penting juga. I'lam annal hukmal aqli. Kita baru bahas i'lamnya. Sekarang kita bahas al-hukmul aqli. Hukum akli. Al-hukmal aqli. Oke, hukum akli. Sekarang, apa itu hukum? Apa itu hukum? Hukum secara bahasa artinya al-man'u secara bahasa, tapi secara istilah artinya adalah itsbatu amrin li amrin. Aywa, itsbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Oke. Yang namanya penghukuman itu ya ketika saya mengisbat, menetapkan, menghukumkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Saya menghukumkan, saya menetapkan haram pada minum khamar. Saya menetapkan keberadaan pada Zaid. Saya menetapkan kehadiran pada Habib. Itu namanya saya menghukumi. Zaidun qaimun, berarti saya menghukumi berdiri pada Zaid dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itsbatu amrin au nafyuhu anhu, atau saya hilangkan nisbah hukmiyahnya itu. Jadi Zaidun laisa biqaim, Zaid tidak berdiri, artinya saya menghilangkan nisbat, saya menghilangkan hukum berdiri dari Zaid. Hukum cara bahasa begitu. Dilihat dari masodirnya atau masodirnya. Dilihat dari sumbernya. Hukum itu secara umum ada 3. Yang pertama hukum syar'i. Yang kedua hukum adi. Yang ketiga hukum akli. Dilihat dari sisi masdarnya, sumbernya. Apa itu hukum syar'i? Hukum syar'i adalah saya menghukumi sesuatu biwasitati khitabillah al-muta'allaq bi af'alil ibad atau al-muta'allaq bi af'alil mukallafin. Jadi hukum syar'i itu apa? Itsbatu amrin li amrin biwasitati khitabullah biwasitati khitabillah al-muta'allaq apa? Al-muta'allaq bi af'alil al-mukallaf gitu aja. Ya, al-mukallaf. Maksudnya apa? Hukum syar'i itu adalah hukum yang baru muncul setelah ada khitab Allah, setelah ada perintah Allah, kira-kira begitu. Setelah ada khitab Allah. Sebelum ada khitab Allah, maka nggak ada hukum syar'i. Kalau nggak ada khitab Allah. Jadi hukum ini muncul ketika ada khitab, setelah ada khitab Allah. Setelah ada khitab Allah. Ya, hukum syar'i kita ini pembahasan, kalau mau pembahasan detailnya ya dalam usul fikih atau dalam fikih. Yang kedua hukum adi, ini yang penting. Nanti akan kita bahas lebih detail hukum adi dan hukum akli. Penting sekali. Apa itu hukum adi? Hukum adi adalah itsbatu amrin li amrin biwasitati tikror. Biwasitati at-tikror. Syuf. Api membakar. Berarti saya menghukumkan ihraq, menghukumkan hukum membakar itu kepada api. Dari mana asal, apa dasar, masdar itu dasar. Apa dasar saya menghukumkan panas pada api atau membakar pada api? Apa dasarnya? Tikror. Karena berulang-ulang ketika tangan saya atau tubuh saya atau apapun didekatkan kepada api, terjadi terbakar. Karena keberulangan ini, maka dia disebut hukum adi. Adi saja. Hukum adi. Kalau hukum akli, bila wasitoh. Bila wasitoh. Itsbatu amrin li amrin bimujarrodil aql bila wasitoh. Bimujarrod apa?
Bimujarrad akal bila wasithah. Sekarang saya tanya, misalnya hukum akal adalah penghukuman yang murni didapat dari akal tanpa perantara apapun. Maksudnya apa tanpa perantara apapun itu? Sekarang saya tanya, ada orang buta, nggak bisa melihat, berarti dia nggak pernah melihat api, nggak pernah melihat apapun. Ketika anda tanya sama orang itu, 1 dengan 2 lebih banyak mana? Jelas dia mengatakan lebih banyak 2. Kok bisa? Karena di akal dia itu sudah ada makulah yang mengatakan al-kul a'zam minal juz. 2 itu adalah kul, gabungan dari 1 tambah 1 sama dengan 2. Artinya apa? Walaupun orang ini belum pernah tajribah sama sekali, belum pernah melihat apapun sama sekali, tapi di akalnya itu sudah ada makulah apa? Bahwa al-kul a'zam minal juz. Jadi wajib akli, mustahil akli, jaiz akli, ini adalah hukum-hukum akli yang murni kita dapat lewat akal. Tidak perlu perantara tikror. Sekarang saya tanya misalnya, mustahilnya benda yang bergerak sekaligus diam di satu waktu yang sama, ini kira-kira perlu tajribah nggak? Nggak. Bahkan nggak akan pernah ada tajribahnya. Anda nggak akan pernah menemukan ada benda yang gerak dan diam di satu waktu yang bersamaan. Nggak akan ada tajribahnya. Ini kalau kita bahas falsafahnya David Hume panjang lagi nanti. Ala kulli hal. Hukum adi ini kemudian nanti dibagi menjadi 3. Ada itsbatu wujudin li wujudin. Itsbat wujud li wujud. Ada itsbat adam li wujud. Ada itsbat adam li adam dulu. Adam li adam. Wujud li adam. Ada adam li wujud. Maksudnya apa? Di hukum adi itu ada kalanya saya mengitsbat wujudnya sesuatu kepada sesuatu yang wujud. Contohnya apa? Saya mengitsbat wujudnya terbakar ketika wujud api. Wujudul ihtiraq. Ihtiraq biwujudi. Biwujudi an-nar. Wujudnya terbakar, saya itsbat ketika wujudnya api. Adam li adam. Contohnya apa? Misalnya, adamus syaba' li adamit ta'am. Misalnya begitu. Atau li adamil akal. Ya kan? Adamu asyaba' li adami. Maksudnya apa? Biasanya terjadi berulang-ulang. Kalau Anda makan, maka Anda kenyang. Berarti kalau Anda tidak makan, terjadi berulang-ulang. Ketika Anda tidak makan, maka Anda tidak kenyang. Berarti di sini saya mengitsbat sesuatu yang adam pada sesuatu yang adam. Wujud li adam contohnya apa? Wujudul bard, wujudnya dingin, bi adami, tanpa ada apa? Selimut apa selimut? Terkenal selimut itu, lupa tapi saya. Bukan pantolun nih, celono. Ya itulah pokoknya ya. Nah maksudnya inti kalian paham kan? Saya mengitsbat wujudnya dingin, wujudnya hawa dingin, bi'adami dengan sebab ketiadaan selimut atau baju tebal atau apapun itu ya pokoknya. Jadi saya mengitsbat sesuatu yang wujud kepada sesuatu yang ada. Betoniyah. Nah, tulis saya. Atau yang ketiga adam li wujud. Adam li wujud ini berarti saya mengitsbat ketiadaan kepada sesuatu yang wujud. Contohnya apa? Mengisbat adamul ihtiraq bi adami, adamul ihtiraq bi wujudi alma, misalnya gitu. Ya kan? Api itu tidak akan membakar benda-benda yang ada airnya, maksudnya basah. Berarti adamul ihtiraq, ketiadaan terbakar, itu saya hukumkan, lekatkan hukumnya, itsbatkan hukumnya kepada sesuatu yang wujud, yaitu wujudnya Syuf. Semua ini disebut sebagai hukum adi. Kamu cari semua hukum-hukum sains mesti kembalinya ke sini. Itsbatu wujudin li wujud, atau itsbatu adamin li adam, itsbat wujud li adam, atau adam li wujud. Dan semua ini biwasitati apa? Tikrar. Biwasitati tikrar. Kalau hukum akal, la bimujarradil akal. Dan ada 3, ada wujub, kemudian jaiz, ada mustahil. Wujub, ada jaiz, ada mustahil. Nah, di sini ada satu hal yang penting.
yang sempat saya sebut tadi. Orang-orang ateis yang menolak Tuhan, itu mereka bilang bahwa hukum rasional, hukum akli itu tidak ilmiah. Tidak apa? Tidak ilmiah. Yang ilmiah itu apa? Kata mereka hukum adi ini. Karena hukum adi ini pakai tajribah. Atau pakai mahsus. Pakai sesuatu yang bisa diindra secara langsung atau bisa diuji coba, dilakukan eksperimen. Jadi mula-mula penelitian sains itu kan dimulai dari observasi kan. Saya mengobservasi alam semesta. Setelah diobservasi, kemudian dilakukan eksperimen. Terus mulai hipotesa. Eksperimen lagi, gagal, hipotesa, ulang. Sampai kemudian kok terjadi tajribah berkali-kali berhasil, baru jadi sebuah teori. Kira-kira begitu. Syuf. Kata mereka, yang betul-betul ilmiah itu adalah hukum adi. Tapi kalau hukum rasional saja, tidak ilmiah. Karena kalau orang itu hanya berspekulasi, berspekulasi secara rasional, itu belum tentu ada di kenyataan. Belum tentu realitasnya ada, belum tentu faktanya ada. Apa contohnya? Mereka sering ngasih contoh begini. Mereka sering ngasih contoh, misalnya, ini logika Aristotelian, ya kitab mantik yang kita pelajari lah. Penguin itu burung. Burung bisa terbang. Maka penguin hasilnya, nanti ini kan kuliah mujabah kan, penguin adalah burung, itu kuliah mujabah. Kemudian burung bisa terbang, juga kuliah mujabah. Hasilnya kuliah mujabah apa? Semua penguin bisa terbang. Faktanya penguin bisa terbang nggak? Nggak bisa terbang. Tapi secara kias mantiki, bener nggak ini? Sahih, secara kias mantiki sahih. Tapi kalau hanya spekulasi akal, kata mereka, tidak ada wujud di realitas. Faktanya penguin nggak bisa terbang. Itu sama kata mereka sekali lagi. Segala sesuatu yang ada itu harus diciptakan. Alam semesta ada, maka alam semesta diciptakan. Itu spekulasi rasional itu. Syuf. Sama nggak? Sama. Segala sesuatu yang ada itu diciptakan. Alam semesta ada, maka alam semesta diciptakan. Ini mughalatoh. Penuh dengan kesesatan berpikir. Coba perhatikan. Coba kita bedah satu-satu. Penguin itu, coba gini. Pertama-tama, yang dinyatakan sebagai rasional di dalam kias ini apa coba? Yang rasional dalam kias ini bukan penguinnya, lafadz penguin adalah burung-burung, enggak. Tapi syakelnya atau surahnya. Yang namanya kias itu kan terdiri dari surah dan maddah. Suratul kias ada maddah. Surah itu apa? Surah itu ini loh, bahwa mujabah kuliah mujabah, natijanya apa? Kuliah mujabah. Jadi surah yang pasti benar itu adalah jika A adalah B dan B adalah C, maka A adalah C. Ini yang pasti benar. Ini pasti benar. Adapun maddahnya, syuf. Maddahnya ini bisa kamu masukkan apa saja. Maka dalam kias itu apa kias? Definisi kias. Kias adalah istidlal yang jika kita, syuf, idza sullimat, kalau kita sepakat dengan maddahnya, maka natijanya pasti benar. Syuf, coba perhatikan. Maka ulama mantik sejak zaman dulu, sejak dulu itu nggak hanya bahas soal surah, mereka juga bahas soal maddah di bab akhir. Tapi banyak pelajar-pelajar mantik biasanya maddah itu dilewatkan begitu saja, atau cuma dibahas sepenggal. Padahal ini penting juga. Artinya apa? Perhatikan. Surah ini, ini pasti benar. Tapi kalau maddahnya keliru, kata manatikoh apa? Kalau maddahnya keliru, natijanya juga keliru. Maka disyaratkan maddah itu ada berapa? Maddah itu kalau mau burhani, ya kan? Kalau mau burhani harus pakai apa? Yang pertama awaliyat, ya kan? Yang kedua apa? Hissiyat, mahsusat. Yang ketiga apa? Tajribiyat. Yang keempat apa? Atau tajribiyat atau mujarrobat sama saja. Yang keempat apa? Mutawatirat, ya kan? Ini maddah-maddahnya. Jadi manatikoh itu mensyaratkan maddah juga. Mensyaratkan maddah. Nah sekarang kalau kita bahas ini tadi, penguin adalah burung, burung bisa terbang, penguin bisa terbang.
Ini memang secara surah benar, udah valid jelas. Tapi madahnya keliru, penguin adalah burung. Nah, kata-kata penguin adalah burung, burung bisa terbang. Ini yang perlu dipertanyakan. Jadi pahami? Lah beda kalau saya mengatakan bahwa misalnya alam semesta al-alam mutaghayyir gitu aja ya. Al-alam mutaghayyir, terus kullu mutaghayyir hadits. Nah, tidaknya apa? Al-alam hadits. Atau gini aja deh. Kita langsung ke yang simpel aja. Al-alam hadits. Wal hadits la budda min muhdits, ya kan? Maka natijahnya al-alam la budda min muhdits. Alam semesta butuh pencipta. Ini kalau kita bedah kias ini, satu persatu, dan nanti insya Allah akan saya bedah ketika sudah masuk ke pembahasan burhanus shani'. Kalau kita bedah kias ini, kita akan menemukan bahwa semuanya ini adalah burhan-burhan. Kias ini tidak sama sekali, sama sekali tidak sama dengan penguin bisa terbang tadi. Sama sekali tidak sama. Berbeda sama sekali. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, berarti itu artinya apa coba artinya? Mana kira-kira yang lebih kokoh? Yang lebih kuat mana? Hukum akli atau hukum adi? Hukum akli. Hukum rasional ini ya, kan orang-orang ateis bilang justru yang ilmiah itu yang hukum empiris. Ilmiah itu yang sains yang empiris ini. Adapun yang cuma rasional itu tidak ilmiah. Bro. Yang namanya empiris itu selalu bersandar pada sesuatu yang rasional. Kalau Anda hanya mengandalkan fakta-fakta, tapi Anda tidak, atau Anda mengabaikan hukum-hukum rasional, maka sains selamanya tidak akan bekerja. Sekarang saya tanya misalnya. Di antara hukum rasional yang pasti adalah hukum identitas. Asy-syai' huwa huwa. Segala sesuatu itu ya dirinya sendiri. Kamu nggak bisa mengatakan Zaid itu bukan Zaid. Nggak bisa. Zaid itu ya Zaid. Nggak bisa